Suamiku selalu mengatakan ada beberapa pintu di rumah ini yang bukan untukku. Dia melakukannya bukan seperti ancaman kasar, melainkan seperti aturan rumah yang halus, ucapan yang mengalir dari bibirnya dengan senyum sopan, seolah-olah ia sedang membimbingku ke tata krama yang benar. Jangan masuk ke kamar belakang, Kak. Itu area kerja. Berbahaya. Katanya waktu itu, suaranya tenang seperti obat yang menenangkan. Ibu mertuaku menimpali, menurunkan kepalaku dengan tatapan seperti menimbang harga, dan aku mengangguk saat tubuhku masih rapuh, masih hangus oleh letupan rasa sakit yang belum sembuh. Malam itu, ruang tamu mewah rumah suami kami menjadi panggung hinaan. Lampu kristal memercikkan cahaya ke atas karpet Persia, tetapi suasana dinginnya seperti salju. Ibu mertuaku, dengan kerasnya kebiasaan lama, mengitari aku seperti hakim tanpa kursi. Ia menilai aku, istri yang lemah, wanita yang tak bisa menjaga harga diri keluarga. Suaranya memotong ruang seperti pisau. Kalimat-kalimat yang dulu hanya menusuk kini merobek setiap jahitan di batinku. Aku menatap cangkir teh yang terguling dan pecah di lantai. Kepingan kaca berpencar, menabrak motif karpet, bunyinya tajam, seperti bel yang memanggil kenangan. Di antara derai kata hina itu, sebuah suara kecil menembus kabut. Sekali, dua kali, seperti gema yang tak semestinya berada di rumah besar ini. Tangisan bayi. Kali pertama aku tak yakin telingaku bermain. Aku duduk terpaku, jantungku melesat, bukan hanya karena hinaan yang menimpa, tetapi karena naluri ibu yang tak pernah berbohong. Tangisan itu datang dari lorong belakang, lorong yang selama ini selalu terkunci. Suami menutupinya dengan dinding alasan. Ibu mertuaku mengangguk seperti pengawal kebenaran. Mereka menyebutnya gudang, menyebutnya area yang berbahaya. Mereka menutup pintu itu dengan kata-kata, sampai kata-kata itu menjadi beton. Aku berdiri. Semua mata tertuju padaku, penuh tuduhan. Mereka menunggu keruntuhanku atau kebodohanku. Tapi saat aku melangkah, sesuatu di dalamku menengadah. Ada ketenangan yang aneh. Bukan keberanian yang tiba-tiba, melainkan intensitas naluri, seperti magnet yang menarikku pada sumber suara. Sebelum aku pergi jauh, tunggu. Jika cerita ini mengusikmu, atau kau ingin tahu asal kota penonton lain yang pernah mengalami dinamika keluarga seperti ini, tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa like serta subscribe agar cerita-cerita seperti ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Aku berjalan menuju lorong. Sepatu aku mengetuk lantai marmer, bunyi berirama yang kontras dengan tangisan yang masih bergema. Pintu itu, pintunya kayu jati, selalu rapat, selalu berlapis cat tua. Ternyata terkunci rapat. Ada sebuah kunci besar menggantung, seperti lambang larangan. Aku mengangkat tangan, merasakan dingin logam, lalu meletakkannya kembali. Aku tahu, kalau aku menolak, aku mungkin tidur malam itu dengan pertanyaan selama sisa hidupku. Kalau aku menyerah, aku mungkin belum pernah benar-benar hidup lagi. Aku mengambil palu dari meja taman yang tersisa. Tidak ada drama sinematik yang terlalu puitis di sana. Hanya sebuah obor kecil ketegangan, bunyi pertemuan logam dan kayu, dan aku memukul. Kayu mengeluarkan suara setengah menjerit, serpihan debu menari di udara, seperti salju hitam. Saat palu menyentuh lagi, suara tangisan bayi semakin dekat, tajam, memanggil namaku dalam nada yang membuat darahku berbalik. Pintu terkuak. Di baliknya bukan gudang beracar atau kotak-kotak barang asing. Di baliknya adalah kamar kecil yang didekorasi seperti mimpi yang dikunci. Dinding pastel, lampu malam berbentuk awan, rak dengan boneka-boneka kecil, dan di tengah ruangan sebuah bayi. Seorang wanita muda berdiri di sana. Fiona, memeluk anak itu seperti memeluk keselamatan. Matanya ada campuran takut dan waspada. Di pangkuannya, anak itu menangis, dan di antara tangis itu, ada sesuatu yang membuat udara di sekitarku runtuh. Garis rahang, bentuk hidung, bayangan mata, semua terekam seperti cap yang pernah kurasakan saat melihat foto-foto lama. Wajahnya mirip aku. Momen itu seperti film yang melambat, keringat mertuaku yang mengering di dahi, suamiku yang berubah pucat, langkah-langkah kecil yang tiba-tiba lambat.
Aku merasa suaraku seperti dibungkam. Semua kata yang pernah mereka ucapkan tentang kematian anakku menjadi bubuk. Semua kebohongan yang disusun seperti tembok rapuh runtuh dengan bunyi keras. Kalau itu memang anakmu, kenapa kau tidak pernah bilang? Suara mertuaku memecah, setajam serpihan kaca. Suaranya menuduh, tetapi matanya juga bergetar. Faris, suamiku, berdiri kaku. Dia yang selama ini menjadi pengatur narasi, kini tampak seperti boneka yang tali-taliannya terpotong. Fiona menggenggam bayi itu lebih erat. Dia tak boleh keluar. Itu aturan. Suaranya parau, seperti orang yang sudah menghafal nada ketakutan. Ada panik yang nyata di matanya, bukan pura-pura. Aku melihat tangannya gemetar saat menunjuk ke arahku, seperti orang yang ingin melemparkan sesuatu tapi takut menerima konsekuensi. Kami berada di ambang pengungkapan. Aku merasakan sesuatu di dalam dada, bukan hanya rasa lega atau marah, tetapi bentuk baru dari kewaspadaan yang berpendar. Sangat fokus, sangat dingin. Di dalam kepalaku, kenangan-kenangan samar dari persalinanku muncul seperti potongan film tua. 2 tahun lalu, aku ingat nyeri yang luar biasa, napas yang memanjang menjadi samar, dan suara mesin yang berderik. Aku dimasukkan ke ruang recovery, tubuhku lemah, dan jarum suntik menempel seperti belenggu halus. Saat itu aku tidak sadar ketika seorang pria dengan jaket rapi, Faris, membacakan sesuatu yang katanya adalah surat dari rumah sakit. Kata-kata itu menyuruhku menandatangani. Aku menandatangani karena aku tak mampu menolak. Sesaat setelahnya, suamiku membawaku pulang dengan membawa kantong hitam bertuliskan peralatan bayi, dan kemudian hidupku seolah terkubur. Mereka mengatakan bayiku meninggal. Mereka memberiku surat kematian, dokumen yang disegel. Mereka memasang cerita-cerita tentang komplikasi yang tak terelakkan. Mereka mendesakku, memberi obat yang menjadikanku lemah, dan setiap kali aku bertanya, aku selalu diberi jawaban samar, jawaban yang dipenuhi dengan belas kasihan yang dingin. Mereka bilang itu untuk kebaikanku. Sekarang, di lorong itu, kebenaran menggenggamku dengan tangan kasar. Bagaimana mungkin? Mengapa? Siapa yang memberi Faris kuasa untuk mengubur suaraku? Malam itu aku tidak menangis sebanyak aku marah. Amarah bukanlah ledakan. Itu adalah strategi yang perlahan mengasah diri. Aku menatap Faris dan melihat retakan pada wajahnya yang selama ini nampak tak ternoda. Ketakutan. Bukan karena aku menemukan bayi itu, tetapi karena boneka-boneka yang selama ini ia tata akan terlepas. Aku ingat tatapan matanya pada aku saat aku di rumah sakit dulu. Tidak ada belas kasihan, hanya perhitungan. Aku melihat gambaran lebih jauh, transaksi yang aneh, dokumen-dokumen yang tidak konsisten, panggilan anonim di malam hari, uang yang menghilang dari rekening perusahaan. Di pagi hari setelah penemuan aku tidak tidur. Kejadian itu terus berulang dalam pikiranku seperti putaran ulang film buruk. Bagaimana mungkin aku percaya begitu saja? Bagaimana mungkin aku menandatangani sesuatu dalam keadaan tidak sadar? Siapa yang menandatangani kebenaran itu untukku? Siapa yang menandatangani kematian yang bukan nyata? Aku mulai menyusup ke dalam rutinitas rumah seperti seekor hewan yang beradaptasi. Aku duduk di meja kerja suami ketika ia pergi ke kantor, membuka laci-laci yang selama ini dilarangnya bagiku. Brankas hitam tua menunggu di bawah tumpukan kontrak. Aku tidak memecahkannya dengan palu. Aku membuka dengan cara yang sah. Aku bukan penjahat di sini. Aku adalah pemilik rumah yang sedang menuntut haknya. Aku menemukan dokumen-dokumen yang merusak, bukan hanya tanda terima dan kwitansi, tetapi lembar-lembar yang menghubungkan rekeningnya ke nama lain. Beberapa nama asing, dan yang paling sering muncul adalah Fiona. Ada transfer yang tidak lazim, nominal yang sakitkan mata ketika dipikirkan, dan tanggal-tanggal yang selalu berhenti tepat setelah aku pulang dari rumah sakit 2 tahun lalu. Dalam sebuah amplop, aku menemukan salinan surat yang diberikan padaku dulu. Tinta yang digunakan sepertinya bukan yang asli. Ada bekas lain di sana, tanda tangan yang berbeda pada satu dokumen resmi. Mereka menaruh sekali lagi topeng kebohongan mereka seperti mengubah lampu di panggung. Ada juga bukti, adanya utang kepada rentenir, catatan samar tentang bunga yang menakutkan,
Angka-angka yang bergerak di bawah bayang-bayang. Semua terjalin menjadi pola. Aku disisihkan, anak diambil, dana dialihkan, reputasi dibentuk. Tapi dokumen saja tidak cukup. Mereka pintar. Mereka sudah menyiapkan narasi tentang aku yang tidak stabil. Mereka memberi nama pada kondisiku, reaksi pasca persalinan, ketidakseimbangan hormon, dengan nada yang sekilas empatik, namun memiliki maksud untuk membungkam. Bahkan ibu mertuaku, yang sesekali menatapku dengan seolah-olah iba, ikut menabur benih bibit keraguan kepada tetangga. Mereka ingin dunia percaya bahwa aku seorang istri yang rapuh, bukan ancaman. Aku berkonsultasi diam-diam dengan sahabatku, Nisa. Nisa bukan hanya sahabat, dia jurnalis investigasi, seseorang yang tahu bagaimana membuka pintu yang dikunci oleh uang dan kebohongan. Wajahnya pucat ketika aku menumpahkan semuanya pada satu malam di kafe kecil di pinggir kota, sementara hujan menulis ritme pada jendela. Kita tak bisa hanya memukul dengan amarah, Kak, katanya. Kamu butuh bukti yang tak bisa mereka bantah. Bukti forensik, bukti keuangan, saksi yang tidak punya kepentingan. Kalau kita bermain di ranah emosi, mereka bakal pakai itu buat mematahkanmu. Kamu ingin aku jadi korban yang rapuh yang menjerit ke publik? Tanyaku. Suaraku terasa kasar, sudah lama tidak dipakai. Nisa menggenggam tanganku. Kita bikin mereka kehilangan panggung. Kita bongkar semua simpulnya satu persatu. Aku bisa ikut menelusuri transaksi, menghubungi sumber-sumber. Tapi kamu harus berhati-hati soal hukum. Jangan lakukan sesuatu yang bisa membuat mereka balik menuduhmu. Kami membuat rencana sederhana tapi rapi. Aku tetap memainkan peran luar yang melemah, membiarkan suami dan mertuaku menilai bahwa aku belum sembuh, sementara Nisa bekerja di balik layar mencari jejak digital dan wawancara sumber. Aku juga menemui Pandu, pengacara keluarga yang dulu sering menangani dokumen perusahaan. Dia orang bergaya tenang, rambutnya sedikit memutih, dengan tatapan yang membuatmu merasa aman sekaligus diperiksa. Pandu membaca semua dokumen itu dengan gerak lambat, seperti seorang arkeolog yang menelaah fragmen berharga. Dia menatapku, kemudian mengatakan, bukti-bukti ini menunjukkan pola. Tapi kita butuh chain of custody. Bukti yang diambil dengan cara yang tidak meragukan. Hasil forensik independen. Kita juga bisa meminta pembekuan aset sementara melalui pengadilan jika bukti awal cukup untuk menunjukkan risiko hilangnya barang bukti. Kata-kata itu membuat paru-paruku ringan. Ada jalur legal yang bisa diikuti. Ada orang-orang yang berdiri di sisiku. Sementara kami merajut strategi, aku mengambil langkah simbolis. Aku membuang pil yang selama ini mereka berikan padaku. Tidak secara dramatis di tengah jalan, aku membuangnya ke tempat yang jauh setelah memastikan aku tetap dalam pengawasan dokter yang bisa dipercaya. Aku tidak ingin menabrak batas hukum atau kesehatan. Aku hanya ingin menandai penghentian menyerah pada narasi mereka. Itu tindakan kecil yang bisa kubuat untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa aku bukan boneka yang mudah diatur. Kita tak bisa hanya bergantung pada dokumen. Aku butuh wajah yang mau bersaksi. Ada tetangga yang sering melihat Fiona masuk larut dan pulang pagi. Ada satu perawat kontrak yang dulu bekerja di rumah itu, yang kadang mengantar makanan pada jam-jam aneh. Nisa dengan sabar mewawancarai mereka, menulis catatan yang membuatku terpana. Keberanian orang tak sebesar yang kita kira, tetapi bila dikumpulkan, cukup untuk membentuk cerita baru. Perlahan-lahan, pola yang kusangka hadir menjadi struktur yang nyata. Transfer ke rekening yang namanya sama dengan akun baru Fiona. Potongan-potongan tanda tangan yang tidak serupa dengan tanda tanganku. Telepon anonim yang meminta bayaran. Kontrak fiktif yang merugikan perusahaan keluarga. Semua itu seperti benang merah yang, saat ditarik, mengungkap kerangka boneka raksasa. Ada malam ketika aku menguji batasku. Faris mencoba memojokkanku di depan teman-teman bisnisnya, menerangkan pada mereka tentang reaksi emosional dan masalah kesehatan, seolah-olah itu alasan yang sempurna untuk mengesampingkanku. Mereka memandangku dengan belas kasihan, yang membuatku ingin muntah. Aku pulang dan menatap bayangan diriku yang dipantulkan oleh jendela ruang kerja.
cermin menyajikan tubuh yang pernah direnggut. Dalam cermin itu, aku tidak lagi melihat hanya seorang istri yang terluka. Ada wanita yang menaruh peta di tangannya. Kami mulai menyusun satu paket bukti, rangkaian dokumen yang rapi, foto-foto pencatatan keuangan, rekaman jurnalistik yang tidak memihak, dan permintaan resmi untuk pemeriksaan forensik independen. Pandu meminta beberapa prosedur sah agar setiap langkah kami tak jadi pedang berbalik. Nisa menyiapkan narasi publik yang dingin, tanpa emosi berlebih, cukup untuk membuat pembaca atau penonton melihat fakta, bukan drama. Namun, Faris tak tinggal diam. Ia merasakan ancaman. Kekalahannya bukan hanya kehilangan kontrol atas narasi. Itu berarti kehilangan reputasi, jabatan, dan jaringan yang selama ini menopangnya. Pada suatu pagi, sebuah mobil hitam berhenti di depan toko butik, tempat aku sering menaruh kartu kredit perusahaan. Saat aku menyerahkan kartu itu, mesin membeku, menampilkan angka yang memalukan. Itu bukan tindakan kriminal yang aku lakukan. Itu akibat administrasi yang kubekukan lewat jalur hukum. Kami tidak mengambil uang secara sembarangan. Kami memintanya dibekukan oleh pengadilan agar mereka tidak menghabiskan aset saat kasus berjalan. Tetapi publik belum tahu detailnya. Yang terlihat hanyalah kartu yang ditolak, wajah sang suami yang merah, gosip yang merayap. Tekanan bertambah. Rentenir yang disebut dalam dokumen mulai menekan, pesan yang datang berisi ancaman samar, suara yang meminta pembayaran seperti irama yang menghina. Aku tidak memenuhi permintaan mereka. Itu bukan jalan kami. Pandu menekankan pentingnya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tidak gegabah, dan tetap menyusun bukti agar negara bertindak sesuai prosedur. Di rumah, suasana menjadi medan perang psikologis. Faris menutupku dari beberapa acara publik, meredam kesempatan untuk berbicara, mencoba memutar balik opini publik dengan menyingkapkan fragmen kisah tentang kelemahanku. Ibu mertuaku semakin sering berpura-pura prihatin di depan tetangga, mengatur doa-doa bersama sebagai ritual pembersihan reputasi. Mereka ingin mencekikku dengan ritual publik agar orang-orang berpihak pada citra mereka. Aku membalas bukan dengan teriakan di depan publik, tetapi dengan menata bukti dan menata musik. Di ruang tamu menggah itu, aku menaruh sebuah file yang kecil di sisi konsol audio. File itu berisi rekaman Nina Bobo yang aku rekam ulang dengan tangisan bayi yang sama dengan yang kudengar malam penemuan. Aku tidak menyalahgunakan sistem rumah itu dengan cara yang tak jelas. Aku hanya mempersiapkan sesuatu yang akan membuat suasana berubah ketika saatnya tiba. Ini bukan aksi kekerasan. Ini adalah cara untuk menekan tombol ingatan publik, untuk menghadirkan kembali ironi malam itu. Betapa mudahnya mereka menutupi kebenaran dengan kata-kata, dan betapa kuatnya suara kecil yang kini aku klaim kembali. Nisa menemukan bahwa Fiona pernah bekerja di klinik swasta yang biasa digunakan oleh keluarga kami, dan ada sebuah dokumen kontrak yang menandakan pembayaran bulanan. Di samping itu, ada bukti perbelanjaan mewah Fiona yang mencurigakan, mainan anak, perawatan bayi mewah, yang tidak sesuai dengan pengakuannya sebagai pengasuh sederhana. Semua ubin itu perlahan menyusun gambar. Sebuah transaksi emosi yang dijual. Kami tak pernah mengandalkan kebencian. Kami menyusun bukti demi bukti, meminta laporan forensik independen yang menegaskan kecocokan genetik, memintakan pembekuan aset lewat pengadilan, mengumpulkan saksi-saksi yang tak bias. Strategi kami bukan balas dendam liar. Itu upaya sistematis untuk menarik tirai kebohongan ke atas panggung hukum. Di saat yang sama, aku tak bisa menghindari rasa sakit yang lebih personal. Melihat bayi itu, aku merasa patah sekaligus penuh keinginan. Ada rasa kehilangan yang abadi. 2 tahun adalah ruang waktu yang bisa menumbuhkan akar rindu yang sangat dalam. Setiap malam aku menatap foto-foto lama, membaca pesan yang kutemukan di ponsel lama. Pesan yang dilayangkan sebelum cerita itu dimatikan. Ada kalimat sederhana yang tersembunyi di sana. Aku mencintaimu, yang kini terasa seperti busur yang mengikatku pada masa lalu. Di sebuah malam hujan, aku mengunjungi kamar kecil yang kini hampir terasa seperti ruang suci rahasia. Bayi itu tertidur di pangkuan Fiona, napasnya seperti gelombang laut yang tenang. Aku duduk di kursi sisi dengan jarak yang aman.
Ketika Fiona mematikan lampu kecil, aku bertanya pelan, "Siapa namanya?" Suaranya patah saat mengatakan, "Dia tidak punya nama di surat-surat. Mereka bilang dia bukan siapa-siapa." Ada kebohongan yang mengambang di kata-katanya, kebohongan yang terbungkus rasa takut. Aku memikirkan rencana kami, untuk memastikan bayi ini berada di tangan yang tepat, untuk memulihkan hak-hak yang dirampas, dan untuk menghadirkan pertanggungjawaban. Aku memikirkan bagaimana hukum kadang lambat, bagaimana pers akan memakan yang sensasional, dan bagaimana balas dendam yang dikendalikan bisa menghancurkan reputasi orang yang selama ini mengira mereka tak tergoyahkan. Tetapi ada satu hal yang selalu membayangi. Aku sendiri harus menjaga agar naluriku sebagai ibu tidak menjadi alat untuk melanggar batas. Aku ingin kembali pada posisi yang sah, bukan menjadi wanita yang melakukan hal-hal gelap untuk kemenangan. Pandu menegaskan itu, berulang kali, dengan nada yang membuatku tahu bahwa garis batas itu penting untuk tidak dicampakkan. Kami membangun jaringan kecil. Nisa mengumpulkan bukti-bukti jurnalistik. Pandu menyiapkan jalur hukum. Dan aku menyiapkan bukti emosional yang tak terbantahkan. Hubungan darah, rekaman, dokumen. Dalam ruang yang kecil itu, aku merasakan siasat menjadi bentuk seni. Ada momen ketika aku tertawa kecil sendiri, suatu suara yang bukan kegembiraan tetapi pelepasan. Dari korban, aku berubah menjadi perencana. Dari istri yang tertunduk, aku menjadi wanita yang menulis peta. Malam-malam itu kami menghadapi tantangan baru. Faris semakin parno. Ia menutup aksesku ke beberapa akun, mengatur sistem keamanan yang membuatku perlu bantuan profesional yang sah untuk memasuki dokumen-dokumen perusahaan. Ia mencoba menggiring opini publik dengan cerita tentang kelumpuhan emosional yang menimpa aku. Tetangga yang dulu rapat kini berbisik-bisik. Simpati terbagi dan seringkali dibentuk oleh siapa yang paling kuat berteriak. Suatu pagi, aku menerima sebuah amplop tanpa nama yang berisi foto-foto lama anakku ketika masih di rumah sakit. Foto-foto yang jelas diambil diam-diam. Di antara foto ada catatan pendek. Jangan terlalu dekat. Itu bukan ancaman terbuka, hanya peringatan yang manis, namun mengerikan. Aku menunjukkan amplop itu pada Nisa dan Pandu. Nisa mencatat nomor di balik amplop, sementara Pandu menuliskan langkah-langkah hukum jika ancaman menjadi lebih nyata. Ketegangan meningkat, tetapi kami menahan napas. Kami tahu ledakan publik yang prematur bisa berbalik seperti bumerang. Kami mengatur waktu, menunggu bukti forensik yang akan menjatuhkan topeng. Kami mempersiapkan diri untuk sebuah pertunjukan di panggung publik. Tetapi kali ini, panggung itu milik kami. Dan malam sebelum kami rencanakan pengungkapan besar, aku berdiri di belakang tirai, memegang amplop berisi hasil awal yang baru saja Nisa kirimkan secara aman. Tanganku gemetar namun tekadku lebih kuat. Di luar, lampu kota berkelip acuh tak acuh, seolah tidak peduli dengan kisah manusia yang bergejolak di rumah mewah ini. Aku menarik napas, merasakan aroma antiseptik yang pernah menempel pada pakaianku di rumah sakit dulu, dan tahu bahwa langkah berikutnya tidak lagi hanya tentang membongkar kebohongan. Di depan pintu kamar belakang itu, aku berdiri lagi. Bukan untuk membuka, tetapi untuk menoleh ke belakang dan melihat semua orang yang pernah meremehkanku. Di mataku ada sesuatu yang baru. Bukan dendam yang liar, tetapi rencana yang dingin, tepat, dan beralasan. Aku menyadari satu hal yang sederhana dan keras. Hakikat sebuah kebenaran tak pernah lepas dari proses. Kita harus menanti, kita harus mengumpulkan, kita harus memasang setiap potongan teka-teki, hingga gambar itu tak bisa lagi disangkal. Saat aku berjalan keluar dari lorong itu menuju ruang keluarga, seseorang mengetuk pintu luar dengan keras. Suara itu memecah keseimbangan yang baru saja kubentuk. Di ambang pintu, seorang tamu tak terduga berdiri. Bukan sekadar tetangga, melainkan seseorang yang bisa mengubah arah permainan ini. Aku menarik napas panjang, merasakan detak jantung yang mengikuti ritme hujan yang tak berhenti. Aku membuka pintu, dan di sana aku melihat mata yang pernah mengamati dari jauh, membawa kabar yang akan membuat semuanya berubah lagi. Di ambang pintu itu berdiri seorang pria yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pakaiannya sederhana,
Wajahnya penat seperti orang yang terlalu lama menahan sesuatu. Matanya menatapku seketika, bukan penuh belas kasihan, melainkan membawa kabar yang membuat napasku tercekat. Ia mengangkat sebuah amplop coklat lusuh, bukan amplop yang rapi seperti undangan bisnis, melainkan amplop yang dipakai orang yang terbiasa mengirim pesan-pesan berbahaya lewat kertas. "Aku Raffi," katanya. Suaranya rendah. "Dulu aku bagian dari tim logistik keluarga. Bukan lama, tapi cukup untuk tahu beberapa hal." Ia menoleh ke sekeliling rumah, seperti orang yang masih takut didengar. "Aku tidak mau uang atau perlindungan. Aku hanya ingin anak itu aman. Aku tahu di mana banyak hal disembunyikan." Jantungku berdetak keras, tetapi bukan karena takut. Ada kombinasi rasa lega dan kekhawatiran. Di antara kami, malam itu, ada dua rahasia yang bersentuhan. Rahasiaku sendiri dan rahasia yang kini dipegang Raffi. Aku mengundang dia masuk, dan sejenak rumah yang megah itu terasa seperti ruang kecil, tempat dua orang saling menimbang nyawa. Raffi membuka amplopnya. Di dalamnya ada sebuah flash drive, beberapa fotokopi dokumen, dan selembar catatan pendek. Rekaman itu di pabrik lama. Kamera tak sengaja merekam saat pengambilan anak. Dia menatapku, ragu. Aku tidak tahu apakah itu aman untuk muka, tapi aku tak bisa lagi menutup mata. Nisa muncul dari dapur, tiba-tiba seperti bayang-bayang yang telah menunggu pukulan untuk bertindih dengan tujuan. Matanya segera menilai barang-barang itu. Seorang jurnalis memang dilahirkan untuk membaca selain kata-kata. Ia membaca nada, membaca retakan suara. "Kita butuh salinan," katanya, "dan kita butuh verifikasi independen. Kalau ini benar, ini bisa jadi titik balik." Pandu datang beberapa jam kemudian, seperti kapan biasanya ia muncul. Tenang, berjas yang rapi, membawa folder yang berisi surat-surat izin dan formulir. Ia menepuk bahuku, memberi isyarat bahwa semua yang kami lakukan akan berjalan di jalur hukum. "Jangan buka rekaman itu di rumah ini," katanya. "Kalau itu bersifat kriminal, kita lindungi bukti-buktinya. Biar saya yang atur pertemuan dengan penyidik forensik independen. Kita tak boleh membiarkan mereka menuduh kita merusak bukti." Langkah-langkah itu terasa seperti ritual. Kami memindahkan file dari flash drive ke dua komputer yang berbeda di sebuah ruang kerja netral. Ruang kantor kecil milik seorang teman Nisa yang setuju membantu tanpa pamrih. Di sana, dalam cahaya monitor yang lembut, kami menonton potongan-potongan yang Raffi katakan. Rekaman itu buram, bagian-bagian gelap dari sebuah koridor rumah sakit swasta kecil. Ada bel yang samar, suara langkah sepatu, kemudian sosok manusia menggendong sesuatu yang dibungkus kain putih. Wajah si penggendong tidak terlihat jelas, namun ada pola pakaian yang kami kenali. Jaket yang sama dengan jaket yang biasa dipakai oleh seorang kurir yang konon bekerja untuk keluarga kami. Kamera bergerak, mendekat, dan dalam satu frame, sekejap mata, ada sosok kecil yang menoleh ke kamera. Bola matanya membelalak, hidung kecil yang sama seperti milikku, seperti cap yang tak mungkin dipalsukan. Di detik itu, ruangan menjadi sunyi kecuali suara napas kami. Itu bukan rekonstruksi yang sempurna. Itu justru lebih kuat karena ketidaksempurnaan, ketidakmampuan kamera untuk menangkap segalanya memaksa akal sehat untuk mengisi celah-celahnya. Nisa mencatat waktu, menyalin file, lalu memanggil seorang rekan yang bekerja di laboratorium forensik independen. "Kirim semua ini secara aman. Kami akan minta verifikasi metadata, lalu kita juxtapose dengan hasil DNA yang kami ajukan melalui jalur hukum." Instruksinya singkat dan dingin. Dalam 3 hari, kami sudah memiliki lebih dari sekadar rekaman. Raffi memberikan nama-nama, satu daftar yang berisi kurir, nomor rekening yang pernah dipakai untuk transfer, dan catatan tentang kotak-kotak dengan label rumah sakit yang sebenarnya sempat dikirim ke gudang keluarga. Raffi ingat detail kecil. Bau antiseptik yang khas. Seutas pita warna tertentu yang digunakan rumah sakit itu. Bahkan jam ketika sebuah ambulans keluar dari area dengan lampu mati. Detail itu kecil. Namun di tangan Nisa dan Pandu, detail itu menjadi peta.
Surat kabar lokal mulai merespons jika berita itu bocor kecil, yang kami kontrol lewat Nisa, agar opini publik belum sempat menggiring. Kami memilih kata-kata dengan hati-hati, cukup untuk menimbulkan pertanyaan, tidak cukup untuk memecah proses hukum. Pandu menolak gagasan kekerasan atau tindakan di luar hukum. Jika kita go public tanpa bukti forensik yang sah, ia mengingatkan, mereka akan balik dan tuduhmu memfitnah. Kita perlu sistem legal untuk menutup ruang itu. Sementara bukti fisik dikumpulkan, aku terus belajar kembali bagaimana menyentuh anak itu tanpa menjadi ancaman pada proses hukum. Keinginan untuk memeluknya kuat seperti gravitas. Setiap kali aku mendekat, ada dorongan untuk mengambilnya dan melarikan diri. Tapi aku menahan diri, karena aku tahu bahwa sebentuk kemenangan yang benar tidak boleh lahir dari kejahatan sekecil apapun. Fiona memandangku, seringkali dengan kombinasi takut dan penyesalan. Aku tak pernah memaksanya. Aku lebih memilih orang yang memberikan kebenaran daripada rencana pembalasan yang kotor. Di antara semua itu, Faris berubah semakin terang. Bukan seperti lilin yang redup, melainkan seperti topeng yang tersibak. Ia semakin sering keliaran, membuat kesalahan kecil yang tampak tidak sengaja. Pesan singkat yang ia kirim ke seseorang, tapi dikirim ke grup yang salah. Catatan pembayaran yang salah tanggal. Seorang saksi yang berkata bahwa ia melihat Faris di luar klinik pada pukul yang berlawanan dengan apa yang selalu ia klaim. Runtuhan-runtuhan kecil itu seperti serpihan kaca yang menajamkan gambar sesungguhnya. Kami memutuskan untuk mengajukan permohonan pembekuan aset sementara ke pengadilan. Dokumen-dokumen yang kami serahkan bukanlah tuduhan yang penuh emosi, melainkan laporan yang rapih. Serangkaian transfer, bukti kontrak fiktif, klaim utang, dan ancaman dari rentenir yang menunjukkan adanya risiko penggelapan aset. Pandu bekerja cepat, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku melihat raut wajah Faris kosong dari kebohongan yang biasa. Ia tidak bisa lagi menggulir narasi sesuka hati karena hukum menutup beberapa jalur leluconnya. Tak lama setelah itu, sebuah hal yang tak terduga terjadi. Seorang tetangga, seorang ibu yang kukenal sekilas sebagai petugas administrasi sebuah yayasan kecil, datang sambil meneteskan air mata. Ia menyerahkan sebuah amplop lain, sekumpulan surat yang ditulis oleh seorang perawat kontrak yang bekerja beberapa kali di rumah kami. Surat-surat itu berisi pengakuan samar tentang melihat pembungkus bayi yang sering dibawa ke lorong belakang, tentang suara-suara yang tak pernah dijelaskan. Sang perawat mengaku takut akan konsekuensi, tetapi ia menyerahkan tulisannya sebagai tindakan terakhir untuk membuat sesuatu berubah. Ia menuliskan namanya, alamatnya, dan telur kejujurannya. Sebuah jaringan manusia tersusun. Seorang perawat, seorang kurir, seorang tetangga, semuanya potongan puzzle yang kini kami jahit. Nisa menulis artikel dengan hati-hati, sebuah catatan yang menyinggung adanya kemungkinan kecurangan tanpa menuduh sembarangan. Sementara Pandu melayangkan surat resmi untuk meminta pemeriksaan forensik terhadap dokumen-dokumen yang kami temukan. Kami mengirim sampel DNA secara sah melalui saluran yang diatur pengadilan. Ini bukan permainan rahasia di ruang bawah tanah. Kami menuntut bukti lewat prosedur yang sah supaya jika kita menang, kemenangan itu bertahan di pengadilan dan di hadapan publik. Hasilnya datang setelah beberapa minggu yang menegangkan. Sore itu, Nisa mengetuk pintu rumah dengan ekspresi yang tak bisa disembunyikan. Mereka bilang lebih dari 99% cocok, Kak. Katanya, suaranya hampir tak terdengar. Hasil forensik independen menunjukkan kecocokan yang sangat tinggi antara sampel yang kami kirim dan sampel yang ada di arsip rumah sakit lama. Mereka setuju untuk mengakui kedekatan genetik. Ada ledakan emosi dalam dadaku, bukan hanya lega, tetapi gelombang yang menggetarkan sampai ke ujung kuku. Aku duduk, menempelkan tangan pada lutut, membiarkan beban 2 tahun itu turun sedikit. Dunia seolah terhenti untuk satu napas. Namun kemudian rasa tajam kembali. Bukti genetika adalah bukti, tetapi publik butuh melihat. Polisi perlu bertindak, dan anak itu butuh dipulihkan dari jaringan kebohongan yang mengelilinginya. Kami menyiapkan rencana pengungkapan yang hati-hati. Bukan karena ingin menghumili, meskipun ada kepuasan pada keadilan publik, melainkan karena kami ingin menutup kemungkinan manipulasi balik.
kami memilih sebuah acara yang sudah direncanakan oleh mertuaku. Doa bersama besar di rumah mereka. Sebuah kesempatan yang biasanya dipakai untuk membersihkan nama. Itu akan menjadi panggung yang sempurna. Orang-orang berkumpul, kamera tetangga, tamu dari berbagai kalangan. Tempat yang menolak kebohongan dan menuntut jawaban. Pada hari yang ditentukan, aku merancang setiap langkah seperti konduktor yang menata orkestra. Nisa akan membuka proyektor dan memutar sebuah video yang menunjukkan rangkaian bukti, rekaman kurir, bukti transfer, catatan perawat, sementara Pandu akan menunggu di luar bersama penyidik kepolisian yang telah kami hubungi melalui jalur resmi. Kami punya surat perintah penangkapan berjaga-jaga, dan kami juga menyiapkan permintaan resmi untuk penahanan sementara jika bukti cukup kuat. Semua ini bukan semata balas dendam, melainkan rangkaian hukum yang rapi. Aku ingat memasang pita rambut kecil pada anak itu pada pagi hari itu. Bukan karena estetika, tetapi karena ada naluri ingin menandai keterikatan. Wajahku tenang saat aku melangkah ke panggung kecil yang disiapkan ibu mertuaku. Di antara gemerlap lampu kristal, aku merasa seolah berjalan ke tengah arena. Lampu terpancar, kursi tertata, dan saat itu aku tahu, ini adalah momen di mana cerita yang selama ini hanya kusimpan akan keluar ke udara. Ibu mertuaku memulai dengan pidato ketakwaan biasa, suaranya penuh dengan empati yang dipoles. Ia memegang mikrofon, menatapku seperti orang yang membelah dunia menjadi dua kategori, yang kalah dan yang menang. Faris duduk di kursi paling depan, wajahnya seakan menunggu badai kecil yang bisa dimiringkan untuk menguntungkannya. Setelah beberapa menit, aku berdiri. Aku merasa napasku seperti ritme lagu Nina Bobo, tenang namun penuh maksud. Aku mengucapkan hal-hal yang sederhana, kata-kata yang telah kita rencanakan. Pengantar singkat, pernyataan fakta, ajakan untuk melihat bukti. Aku menghindari kata-kata yang memancing emosi liar. Aku berbicara seolah sedang membaca daftar fakta di hadapan sebuah panel pengadilan. Itu bukan kebetulan. Aku ingin orang melihat tidak sekadar aku yang marah, tetapi sedikit demi sedikit, dokumentasi yang tak terbantahkan. Nisa menekan tombol. Layar proyektor hidup. Seketika, Nina Bobo yang lembut muncul di latar, namun lalu berubah menjadi potongan video yang Raffi dan tim kami kumpulkan. Tangisan bayi terdengar, dan suasana ruang yang semula tenang berubah, seperti udara dibelah. Wajah-wajah tamu mulai berubah, bisik-bisik merebak. Di dalam rekaman, sosok kurir tampak membawa sesuatu yang dibungkus. URL yang mengarah ke rekening yang dipergunakan muncul. Transaksinya terbaring jelas di layar. Pesan singkat yang menyinggung kata pembungkusan pun muncul. Bukti demi bukti diproyeksikan dengan ketenangan yang dingin. Seiring bukti bermunculan, apa yang semula tampak sebagai ritual penyucian berubah menjadi ruang pengadilan. Mataku tertuju pada Faris. Ia berhenti bernapas. Warna di wajahnya lenyap. Ibu mertuaku memandang pertama ke layar, lalu ke suami anaknya, dan aku melihat helai kain kesopanan yang selama ini menutupi tirainya tersingkap. Ada kebingungan, lalu kemarahan, dan akhirnya kepanikan. Setelah beberapa menit proyeksi, suara langkah kaki menghentak di pintu masuk. Polisi yang kami hubungi sudah datang. Mereka bukanlah figuran. Mereka membawa surat perintah, dokumen legal, dan kelegaan yang membuatku merasa semua upaya yang kami lakukan tidak sia-sia. Seorang komandan muda berdiri di depan, membacakan penangkapan atas nama dugaan penipuan, pemalsuan dokumen, dan penggelapan anak. Faris tersentak, matanya mencari jalan, namun ia dikelilingi oleh bukti dan oleh hukum. Suasana berubah menjadi kacau yang teratur. Fiona ditarik oleh petugas kesehatan yang bertugas memeriksa keadaan anak. Bukan untuk menghukum secara langsung, tetapi untuk memastikan keselamatan anak di bawah pengawasan pihak berwenang. Faris ditangkap tanpa adegan kekerasan. Itu bukan kabar dramatis yang merayakan kebencian, melainkan momen ketika struktur kebohongan runtuh di hadapan prosedur yang sah. Dalam saat-saat ketika polisi menuntun Faris keluar dari ruangan, aku merasakan suatu campuran sensasi yang rumit. Ada lega, tetapi juga kesedihan. Aku memandang anak itu. Matanya tertutup oleh kantuk. Bibirnya basah sedikit karena susah tidur.
Ia tidak mengenal dunia yang penuh kebohongan itu. Baginya, yang dirasakan hanyalah sentuhan, hangat, rasa aman, yang kini mulai aku bentuk kembali secara nyata. Seorang petugas kesejahteraan anak memberi isyarat bahwa proses pemulihan akan diawasi, bahwa hak asuh sementara akan diserahkan sesuai prosedur hukum sampai keputusan terakhir. Media lokal sudah hadir, namun bukan karena kami mengundangnya, melainkan karena kejadian itu adalah kebenaran yang terlalu kuat untuk disembunyikan. Mereka mengambil foto, mewawancarai saksi, namun kami mengendalikan narasi melalui fakta yang kami sajikan. Nisa memastikan setiap pernyataan pers didokumentasikan. Pandu memastikan pihak kepolisian memprosedurkan penahanan sesuai hukum. Dan aku berdiri, mendengarkan Nina Bobo yang telah kami rubah menjadi alat kebenaran. Itu rasanya seperti menyetir kapal di laut yang tenang setelah badai. Setelah penangkapan, ada malam panjang yang harus dihadapi. Faris ditahan sementara menunggu proses lebih lanjut. Fiona ditanyai, perannya kini bukan lagi sebagai boneka pelaksana, melainkan sebagai saksi dan tersangka yang mungkin mendapatkan keringanan jika kooperatif. Banyak hal harus dipastikan. Dokumen palsu harus diaudit, rekening harus dibekukan lebih lama, dan perencanaan aset kembali ke meja hijau. Proses hukum terus berjalan. Namun untuk pertama kali dalam 2 tahun, aku tidur dengan kepala yang tidak penuh lelah dengan upaya menenggelamkan rasa sakit. Hari-hari berikutnya diisi dengan proses yang berat namun adil. Aku harus memberi pernyataan panjang di hadapan penyidik, menjelaskan rangkaian kejadian, menunjukkan bukti yang kami kumpulkan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan skeptis. Ada momen ketika aku menatap foto-foto surat kematian palsu yang dulu kuberikan pada diriku sendiri di waktu sadar yang rapuh. Dan aku merasakan gelombang marah yang bukan semata personal. Amarah pada sistem yang memberi kekebalan pada orang kaya untuk merangkai narasi yang mengubur kebenaran. Publik bereaksi, tentu saja. Sebagian kagum pada ketabahan yang membawaku ke titik ini. Sebagian lagi tak habis pikir melihat bagaimana sebuah keluarga bisa menyusun narasi palsu. Ibu mertuaku, yang dahulu tampak tak tergoyahkan, menjadi sorotan. Tetangga yang dulu berpaling kini angkat bicara. Konsekuensi sosial tidak terlambat. Pamrih sosial hilang. Posisi mereka dalam lingkaran sosial menyusut. Dan reputasi yang dahulu sulit diraih kini rapuh seperti kain tua. Namun jauh di atas semua itu, ada hal yang paling penting. Anak itu harus dipulihkan. Sistem kesejahteraan anak bekerja sama dengan tim psikolog untuk memastikan transisi yang paling ringan dari kondisi yang acak ke kondisi yang stabil. Akan ada proses bertahap untuk memutuskan hak asuh permanen. Ini bukan hal yang bisa diputuskan dalam semalam. Tetapi polisi menyarankan agar mereka sementara menempatkan anak dalam pengawasan keluarga inti yang terpercaya hingga pemeriksaan lebih lanjut. Karena aku adalah ibu biologis yang kini diakui kebenarannya oleh forensik, aku diberi akses yang teratur untuk menitipkan rasa aman kepada anak itu. Proses hukum berlanjut dengan panjang. Faris menghadapi sejumlah dakwaan yang berat, dan sidang demi sidang bergulir. Ada momen yang memilukan ketika ia duduk di ruang sidang, melihat wajah-wajah yang dulu ia gunakan untuk memvalidasi segala kebohongannya. Ia berusaha membela diri dengan argumen yang kering. Tekanan bisnis, kebutuhan finansial, kesalahan kecil, yang ia sebut sebagai keputusan bisnis keliru. Namun fakta berbaris di depannya. Dokumen palsu, transfer ke rekening yang tidak berdasar, saksi-saksi yang memberi pernyataan kronologis, membuat pembelaannya seperti rumah yang digoyang angin. Di sisi lain, aku berubah. Dari seorang wanita yang dulu menunduk menanggung hinaan, aku menjadi figur yang dihormati bukan karena ambisi, tetapi karena keteguhan. Perubahan itu tidak datang tanpa biaya. Aku kehilangan banyak hal, kepercayaan orang-orang tertentu, waktu 2 tahun yang tak pernah kembali, dan rasa aman yang dulu aku punya. Namun, aku mendapatkan hal yang jauh lebih penting. Kejelasan, hak, dan anakku. Ada rasa malu yang aneh ketika membuka lembaran lama. Segala yang kubangun harus didasarkan pada kejujuran. 3 tahun berlalu. Waktu tidak menghapus bekas, tetapi waktu memberi ruang yang memungkinkan bekas itu berubah, bentuk menjadi sesuatu yang lebih kuat. Aku duduk di ruang kantor yang dulunya diatur oleh suami,
Dan kini meja itu adalah milikku. Bukan sebagai simbol balas dendam, tetapi sebagai pernyataan hidup yang kujalani kembali. Perusahaan keluarga yang semula digerakkan oleh kebohongan kini direstrukturisasi dengan standar tata kelola yang transparan. Pandu membantu proses hukum selanjutnya dan memastikan aset yang telah dibekukan dikelola dengan benar hingga keputusan pengadilan final. Anakku, yang dulu tertimpa oleh sebuah rahasia gelap, sekarang berjalan ke taman kecil setiap pagi dengan tas kecil dan pita kecil di rambutnya. Ia tertawa, tidak sempurna, tetapi bahagia. Ia belajar hal-hal sederhana, bermain, makan, tidur. Ketika aku menjemputnya, ia meraih tanganku seperti magnet kecil yang tanpa syarat meminta kehangatan. Ada waktu ketika tidur malamku terganggu oleh kenangan. Sekarang tidur itu datang lebih damai. Ia tumbuh normal, perlahan-lahan membentuk memori yang baru, bukan memori yang dirusak. Hukum bekerja. Faris menghadapi hukuman yang adil, bukan hukuman berupa kekerasan, melainkan konsekuensi hukum yang sesuai dengan tindakannya. Fiona menjalani proses rehabilitasi hukum yang juga mempertimbangkan perannya dalam anak itu. Apakah ia korban atau pelaku? Pengadilan memperhatikan konteks dan keputusan mengambil bentuk yang menghormati kebenaran dan keselamatan anak. Dalam masyarakat, konsekuensi sosial tak bisa ditekan begitu saja. Tetangga-tetangga yang dulu berbisik kini memperlakukan kami dengan rasa hormat yang beragam. Ada yang minta maaf, ada yang tetap bungkam. Ibu mertuaku menghadapi sorotan publik dan keluarga. Ia belajar bahwa simpati yang dipoles dengan kebohongan runtuh ketika kebenaran didulang. Ia sendiri mengalami proses refleksi panjang. Bukan sekadar hukuman publik, tetapi penyesalan yang tampak di sorot bibir dan ditatap matanya yang semakin sering menyiratkan penyesalan. Bagi aku, kemenangan sejati bukan sekadar penangkapan atau kemenangan hukum. Kemenangan itu terlihat ketika anak itu menatapku dan tanpa syarat mengulurkan tangannya ketika ia mengatakan ibu pada suatu pagi dengan senyum yang tak terganggu oleh politik keluarga. Kemenangan itu juga terlihat ketika aku bisa memimpin perusahaan dengan integritas, menjadi figur yang tidak hanya menyatakan kebenaran, tetapi juga menciptakan struktur, agar tak satu pun cerita seperti milikku bisa dibungkus lagi. Ada hari-hari ketika aku duduk sendiri, menatap buku-buku, dan membiarkan gelombang refleksi datang. Aku sering menulis, tidak untuk dipublikasikan, tetapi untuk menertibkan gesekan-gesekan perasaan. Dalam tulisan itu, aku menulis tentang rasa takut yang pernah menjadi bagian dari keseharianku, tentang bagaimana suara bayi di lorong belakang membangunkanku dari tidur paling panjang, dan bagaimana sebuah keputusan kecil, menggenggam palu, mengubah arah hidupku selamanya. Aku juga menulis pesan untuk para ibu, tentang naluri yang tak bisa dibungkam, tentang pentingnya mempercayai diri sendiri, dan tentang cara-cara mencari keadilan tanpa menenggelamkan harga diri atau membiarkan kebencian menguasai tindakan. Pesanku sederhana, kebenaran butuh kesabaran, dan keadilan butuh bukti. Tapi di atas semua itu, kasih ibu adalah daya yang mampu menuntun pulang anak yang hilang. Ketika aku menengok ke belakang, aku melihat garis-garis perjalanan. Ketakutan yang berubah jadi strategi, strategi yang berubah jadi hukum, hukum yang membuka jalan bagi keselamatan. Aku tidak ingin kisah ini menjadi pembenaran untuk tindakan yang melanggar norma. Aku ingin kisah ini menjadi bukti bahwa kebenaran, ketika diupayakan dengan cara-cara yang sah, memiliki kekuatan untuk membongkar kebohongan terbesar sekalipun. Di suatu sore yang tenang, anak itu duduk di pangkuanku, memegang sebuah boneka kecil yang dulu kusentuh saat pertama kali menemukan kamar belakang itu. Ia menatapku dengan mata polos yang tak memahami semua intrik orang dewasa, lalu tersenyum. Aku mencium dahinya, dan sejenak aku membiarkan napasku menyatu dengan Nina Bobo, yang kini tak lagi menjadi alat manipulasi, melainkan melodi yang merajut hari-hari baru. Kita telah sampai pada ujung sebuah narasi yang panjang. Di sini, di ruang yang kini adalah rumah kami kembali, ada luka yang sembuh menjadi bekas. Ada kata-kata yang tak perlu diulang. Ada keadilan yang menempati kursinya. Aku masih perempuan yang pernah direndahkan, namun sekarang aku perempuan yang berdiri.
Aku masih seorang ibu yang pernah kehilangan. Namun kini aku seorang ibu yang memegang kembali putranya di bawah hukum dan cinta. Jika kamu pernah merasakan ada pintu yang dikunci dari hidupmu, apakah itu rumah, kesempatan, atau kebenaran, ingatlah suara kecil di lorong yang tak bisa diabaikan. Naluri. Jaga ia. Dengarkan ia. Dan bila perlu, carilah pembelaan yang adil. Orang-orang yang bisa membantu menata bukti dan jalur hukum yang benar. Kebenaran bekerja tidak dalam sensasi, tetapi dalam ketekunan yang terarah. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Jika kisah ini mengusik hatimu, atau mengingatkanmu pada pengalamanmu sendiri, tinggalkan komentar tentang kota atau tempatmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa saling berbagi cerita-cerita lain yang mengangkat suara yang seringkali dibungkam.